Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Halil Abdul Aziz dengan NIM 24106112100021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Tantangan dalam Konservasi Hutan di Indonesia. Hutan adalah sumber daya yang sangat penting bukan hanya sebagai tempat makhluk hidup, tetapi juga sebagai pendamping kehidupan manusia. Namun, dalam kenyataannya, upaya konservasi hutan menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Melalui presentasi ini, saya ingin mengulas apa saja tantangan-tantangan tersebut, penyebabnya, serta dampaknya. Tujuan dari presentasi ini ada 3 hal utama. Yang pertama, untuk menjelaskan apa saja tantangan dalam konservasi hutan. Kedua, untuk menguraikan faktor penyebab terjadinya tantangan tersebut. Dan yang ketiga, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia internasional. Dari tujuan tersebut, saya merumuskan beberapa pernyataan penting. Pertama, apa saja tantangan utama dalam konservasi hutan? Kedua, apa yang menyebabkan tantangan itu muncul? Dan ketiga, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mencari referensi dari buku, jurnal, serta regulasi terkait kehutanan. Dari literatur tersebut, saya menganalisis faktor-faktor yang menjadi tantangan konservasi hutan di Indonesia. Hasil analisis ini saya rangkum dalam bentuk presentasi agar lebih mudah untuk dipahami. Tantangan dalam konservasi hutan di Indonesia cukup beragam dan kompleks. Saya akan menjelaskan 5 tantangan utama yang paling menonjol. Pertama, deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi terjadi karena pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur. Sedangkan degradasi berarti hutan masih ada, akan tetapi kualitasnya menurun akibat penebangan berlebihan dan kebakaran. Dampaknya, tutupan hutan berkurang, karbon di udara meningkat, dan banyak satwa kehilangan habitat. Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim memperburuk kondisi hutan dengan meningkatkan risiko bencana, misalnya suhu tinggi dan musim kering, sering memicu kebakaran hutan. Selain itu, pola hujan yang tidak menentu menyebabkan gangguan pada regenerasi tumbuhan dan juga ekosistem hutan. Ketiga, illegal logging dan penambahan. Penambangan liar masih menjadi masalah besar. Kayu diambil tanpa izin dan dijual untuk keuntungan cepat. Selain itu, ada perambahan. Hutan dijadikan lahan pertanian atau pemukiman. Kegiatan ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Keempat, konflik lahan dan tenurial. Konflik sering muncul antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah terkait kepemilikan lahan hutan. Misalnya, masyarakat sudah lama tinggal di kawasan hutan, kadang dianggap ilegal, padahal mereka punya hak adat. Konflik semacam ini membuat pengelolaan hutan tidak berjalan dengan efektif. Kelima, rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya konservasi hutan, misalnya membuka lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih cepat dan murah. Padahal kebiasaan ini bisa memicu kebakaran besar. Kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan besar karena keberhasilan konservasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dari 5 tantangan ini terlihat bahwa konservasi hutan bukanlah tugas yang sederhana. Ada masalah ekonomi, sosial, dan ekologi yang saling berkaitan, sehingga solusinya juga harus menyeluruh. Sebagai kesimpulan, konservasi hutan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari deforestasi, perubahan iklim, penambangan liar, konflik lahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Semua tantangan ini saling berkaitan dan berdampak besar terhadap lingkungan, misalnya hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya fungsi ekosistem, bahkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya konservasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kita membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan juga dukungan internasional. Dengan kolaborasi yang baik, konservasi hutan bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Demikian presentasi saya mengenai tantangan dalam konservasi hutan di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua, dan yang terpenting dapat menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai generasi penerus. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.